Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah beberapa hari, mungkin kalau mengikuti instruksi Bapak Wali Kota, khususnya masyarakat Kota Kendari, mungkin juga seluruh Indonesia, dianjurkan memasang bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus tahun 2024 ini. Dan di mana-mana di seluruh Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa-desa, bangsa Indonesia, saudara-saudara kita semuanya merayakan pesta hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tidak dirasa tahu-tahu sudah 79 tahun kita merdeka. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau mengukur usia manusia, maka sebenarnya 79 tahun ini bukan hanya usia yang matang, akan tetapi sangat matang. Bahkan mungkin ada yang menyebut sudah lansia, sudah senja kalau ukurannya manusia. Namun demikian, sebagai bangsa, sebagai sebuah negara, tentu usia 79 tahun juga bukanlah usia yang pendek. Dan kita juga seharusnya bangsa kita, negara kita sudah lebih matang, lebih baik, lebih memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan di saat kita sebelum merdeka. Kita tahu bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu diakui sebagai hak segala bangsa. Ada di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka seharusnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dari muka bumi ini. Itu adalah pandangan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak setuju sedikit pun ketika dunia saat ini, dunia yang sudah di mana-mana merdeka, kemudian masih ada negara yang satu menjajah negara yang lain. Itulah sebabnya melalui mimbar yang mulia ini kami ingin menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang seagama dengan kita, yang berada di Palestina, yang saat ini masih mengalami nasib di ketiak penjajah, masih dijajah oleh Zionis Israel. Dan ini memang sebuah penjajahan, saya melihatnya sebuah pembantaian, sebuah genosida. Kalau peperangan itu ya seharusnya seimbang. Kita berharap juga berdoa, mudah-mudahan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain memiliki nurani kemanusiaan,
memiliki nurani keadilan. Karena menurut undang-undang dasar kita, kemerdekaan itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ketika ada bangsa yang dijajah, tentu ini adalah ketidakadilan yang mereka dapatkan. Dan tentu saja kita yang melihatnya, ya syukur kalau kita masyarakat biasa, para pemimpin-pemimpin negara-negara besar, jangan sampai juga ada yang menyudutkan. Mereka diam saja, seakan-akan mereka tidak berperi kemanusiaan, seakan-akan mereka tidak peduli dengan nyawa yang setiap hari begitu mudahnya dicabut, dibombardir, ditembak, disiksa dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam beberapa ayat Al-Quran saya sudah menyebut di awal. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 70, kata Allah, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimma khalaqna tafdila. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kita Bani Adam ini, manusia ini, dan mengangkut kita atau menempatkan kita manusia ini di daratan dan di lautan. Mungkin ada yang protes, adakah manusia yang tinggal di lautan? Ada. Suku Bajo sampai saat ini tersebar di seluruh dunia, bisa hidup di lautan. Artinya ayat ini tidak salah bahwa memang manusia bisa hidup di lautan. Dan kita juga sebagian yang di daratan, kadang-kadang ya sebagian besar malah itu mengandalkan hasil-hasil laut yang Allah ciptakan di dalamnya, ikan-ikan dan sejenisnya untuk kita konsumsi. Kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada kita manusia ini dari hal yang baik-baik dan mengutamakan kita daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ayat ini memberikan satu kemuliaan kepada manusia. Allah memberikan kemuliaan kepada manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi masih ada manusia yang tidak memuliakan manusia lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal keras, salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah, pernah mengatakan, kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka yang dalam keadaan merdeka. Artinya Islam juga sesuai dengan pandangan Sayyidina Umar ini memang tidak mengizinkan perbudakan. Meskipun masih tercantum ayat-ayat perbudakan, tetapi itu sesungguhnya adalah merupakan proses dari ajaran Islam untuk bagaimana bisa membebaskan perbudakan di muka bumi ini. Perbudakan tentu saja identik dengan penjajahan. Karena kita bangsa Indonesia mengalami 350 tahun dijajah dan plus diperbudak oleh Belanda. 3,5 tahun kita juga dijajah dan diperbudak oleh Jepang. Tetapi kita bersyukur kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya kemerdekaan itu merupakan hak, sebagaimana saya sudah sebutkan di awal dalam undang-undang dasar kita. Kalau kita menilik ajaran Islam, hak asasi manusia itu memiliki prinsip dua hal. Yang pertama adalah al-musawwah, dan yang kedua adalah prinsip kebebasan setiap individu. Al-musawwah itu adalah prinsip persamaan. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW ketika khutbah pada haji wada atau haji perpisahan, beliau menyampaikan bahwa manusia ini pada hakikatnya sama. Orang Arab tidak lebih baik daripada non-Arab, orang non-Arab pun tidak lebih baik daripada Arab. Begitu juga maksudnya tentu adalah semuanya sama.
ya, baik dia berkulit hitam, berkulit putih, bermata sipit, bertubuh tinggi, bertubuh pendek, yang penting bernama manusia, itu hakikatnya dalam pandangan Islam adalah sama. Yang membedakan cuma satu, yaitu ketakwaan kita manusia ini kepada Allah, dan itu Allah lah yang menilai kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita semua manusia ini. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, ini jelas-jelas menggunakan kata manusia, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu untuk orang beriman saja, bukan, tetapi untuk manusia, karena memang Al-Quran ini sesungguhnya diturunkan oleh Allah di muka bumi ini adalah hudan linnas, untuk seluruh umat manusia. Hanya kita manusialah yang kemudian berbeda-beda pilihan, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama. Tetapi hakikatnya kita punya keyakinan, karena ini memang merupakan wahyu Tuhan alam semesta, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menurut tauhid kita, keyakinan kita, Tuhan itu hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhannya Tuhan seluruh alam, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, mengatakan kepada kita, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentu saja yang dimaksud di sini sebagian ahli tafsir adalah dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya satu keturunan kita manusia ini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari seorang zakar laki-laki, wa unsa dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian Allah menyebarkan kita menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dalam satu negara saja di Indonesia ini sangat banyak suku-sukunya, apalagi satu dunia. Dalam setiap negara banyak suku-sukunya. Tentu saja ketika digabung dalam satu dunia ini, begitu banyak suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Lita'arufu, untuk berta'aruf, untuk saling kenal mengenal, untuk saling bergaul dengan ma'ruf. Ta'arufu itu tidak jauh dari kata ma'ruf, berbuat baik, berkenalan dengan secara baik, bergaul secara baik, kemudian bisa hidup bersama dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun berbeda bangsa, berbeda suku, tetapi kebaikan itu mutlak merupakan kebutuhan umum umat manusia. Ketika kita bernama manusia, saya yakin pada hakikatnya hati kita membenarkan kebaikan-kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah karena ketakwaan kalian. Kita kulit berbeda, wajah berbeda, suku berbeda, tentu saja ketakwaan kita kepada Allah itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Allah menutup ayat ini dengan arti bahwa sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha mengabarkan. Kenapa maha mengabarkan? Karena kelak di akhirat kita semua akan diberi kabar oleh Allah tentang diri kita masing-masing, tentang potret kita selama hidup di dunia ini. Itulah sebabnya dalam keyakinan kita umat Islam, di samping ada alam dunia, ada alam kubur, ada juga alam hisab, perhitungan seluruh amal-amal kita kelak. Dan setelah dihitung, setelah dihisab, barulah Allah menentukan di mana posisi kita, tempat kita, fil jannah au finnar, di dalam surga atau di dalam neraka.
Tetapi kehidupan di dunia ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita harus berusaha baku baik, baku sayang, baku rangkul dengan sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam momen 17 Agustus tahun 2024 ini kita makin bisa merenungkan hakikat-hakikat kemerdekaan, sehingga kita juga bisa mendapatkan kemerdekaan hakiki setiap manusia, setiap individu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.